Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yanti Sarimole. Saya Prodi Teknik Budidaya Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi kedua saya yang berjudul Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Selanjutnya untuk pendahuluan. Latar belakang, Indonesia merupakan negara yang mempunyai letak geografis di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ciri khas dengan konfigurasi geografis yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dengan ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Berikutnya untuk menuju poros maritim dunia. Secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan Australia, dan dua samudra Hindia dan Pasifik, yang merupakan kawasan paling dinamis dalam pencaturan dunia baik secara ekonomi dan politik. Posisi strategi tersebut menempatkan Indonesia memiliki keunggulan sekaligus ketergantungan Indonesia yang tinggi terhadap bidang kelautan dan sangat logis jika ekonomi kelautan kemaritiman dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Yang berikutnya, potensi perikanan laut Indonesia yang cukup besar perlu dimanfaatkan secara efisien untuk dapat meningkatkan devisa dari sektor kelautan. Selain kapal-kapal nelayan, perairan Indonesia juga ramai dengan kapal-kapal pengangkut hasil tambang. Kapal-kapal ini mengangkut hasil tambang dari pelabuhan lokasi penambangan menuju pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Indonesia sebagai poros maritim dunia berarti dalam pengembangan negara maritim, Indonesia harus memiliki visi outward looking didasarkan pada peraturan internasional yang dimungkinkan untuk mendapatkan sumber daya alam laut secara global maupun mengembangkan kekuatan armada laut nasional untuk dapat menguasai pelayaran internasional dengan menciptakan daya saing sehingga kapal-kapal berbendera Indonesia menguasai pelayaran internasional dan memiliki kekuatan laut atau seafarer yang unggul. Selanjutnya, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki wilayah laut yang cukup luas, namun dalam hal penjagaannya cukup menyedihkan, ditambah dengan terlalu banyak instansi yang berwenang dan memiliki tugas yang sama di wilayah perairan Indonesia. Posisi Indonesia secara geopolitik dan geostrategi harus didukungnya kelautan penuh terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara nyata, sehingga batas-batas wilayah dengan negara tetangga dapat secara nyata dikuasai oleh Indonesia melalui penguasaan yang efektif dan seafarer yang unggul. Geostrategi Indonesia diperkuat dengan geopolitik, geofisik, geoekosistem, geoideologi, geoekonomi, serta keunggulan kewilayahan yang memiliki maupun wilayah laut lainnya. Wilayah perairan Indonesia. Perairan Indonesia ramai dengan aktivitas pelayaran, baik domestik maupun internasional. Tercatat jumlah kunjungan kapal di seluruh pelabuhan mengalami fluktuasi meskipun secara umum mengalami tren positif dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Pada tahun 1995 sampai 2015, di beberapa pelabuhan strategi telah mengalami peningkatan jumlah kunjungan kapal lebih dari 45%. Pemerintah Indonesia harus segera mengubah paradigma pembangunan sebab ekonomi maritim menyimpan potensi besar dalam menggerakkan perekonomian nasional, mulai dari sektor perikanan, pertambangan, dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut, sumber daya pulau-pulau kecil, sumber daya non-konvensional, industri, sampai dengan jasa maritim. Berikutnya, Indonesia sebagai poros maritim. Berarti poros maritim diwujudkan dengan menyiapkan infrastruktur pelabuhan dan penyeberangan. Karena dengan infrastruktur pelabuhan dan penyeberangan yang memadai dan terkelola
Dengan manajemen yang efisien, maka nantinya arus barang dan jasa serta orang akan lebih baik. Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkan gagasan tersebut mulai dari disiapkan dan publik mulai terbuka pemahamannya. Dari 24 pelabuhan itu terbagi dua hubungan internasional, yaitu Kuala Tanjung dan Bitung. Akan menjadi ruang tamu bagi kapal-kapal yang dari berbagai negara. Selanjutnya pemerintah menyiapkan pelabuhan utama yang dapat dilalui kapal-kapal besar berbobot 3.000 hingga 10.000. 6 pelabuhan itu adalah pelabuhan berlawanan Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong. Nantinya pelabuhan utama akan menjadi jalur utama atau tol laut, sedangkan 24 pelabuhan berlawanan sampai Jayapura disebut pelabuhan pengumpul. Sebanyak 24 pelabuhan merupakan bagian dari 10 pelabuhan dari milik PT Pelabuhan Indonesia Pelindo. Demikianlah, di sini ada gambar-gambar yang menunjukkan pelabuhan-pelabuhan tersebut. Demikianlah video presentasi tugas kedua dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap bangkitkan semangat jiwa bahari demi kemajuan negara Indonesia sebagai poros maritim. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.